Kehadiran internet banyak sekali membantu pekerjaan di keseharian kita. Kalau dulu kita mencari informasi, mencari ilmu, mencari referensi, itu bisa menggunakan yang namanya mesin pencari atau browser dan ngetren istilah browsing, ya. Karena mesin pencarinya bernama Google, jadi istilahnya adalah googling. Dewasa ini muncul yang namanya AI. Orang-orang bisa mencari ide, informasi, ataupun referensi menggunakan yang namanya ChatGPT. Namun, ada beberapa organisasi yang masih mempertimbangkan ketika mencari sebuah ide solusi, itu menggunakan pendekatan brainstorming. Walaupun mungkin ada juga yang sudah mulai mengurangi atau bahkan meninggalkan. Ada beberapa alasan kenapa brainstorming ini masih sering digunakan. Yang pertama, di dalam organisasi tentunya terdapat kumpulan orang-orang atau kumpulan manusia, ya. Dimana apabila mereka tidak dilibatkan dalam sesuatu hal, itu bisa mengurangi yang namanya tingkat engagement atau keterikatan dengan organisasi. Maka salah satu manfaat atau tujuan dari kenapa brainstorming itu masih dilakukan, selain ingin mencari banyak referensi, ide dan juga gagasan, itu juga bisa membantu meningkatkan tingkat keterkaitan atau keterikatan orang-orang yang ada di dalam organisasi, atau bahasa lainnya adalah keterlibatan. Dalam brainstorming ada pendekatan gamification yang dapat kita lakukan. Contohnya adalah, misalkan kita punya tim, katakanlah ada 10 orang, ya. 10 orang ini kita pasangkan berdua-berdua. Nah, kita ajukan sebuah pertanyaan yang sama kepada tim tersebut, yang artinya kalau 10 orang dibuat berpasang-pasangan berdua-berdua, artinya akan ada 5 tim pengumpul ide atau gagasan. Nah, kita kompetisikan antara mereka. Sekali lagi, karena ini konteksnya adalah brainstorming, itu bukan berbicara mengenai mana ide yang paling relevan, mana ide yang paling dapat dieksekusi, dan mana ide yang paling memberikan dampak. Nah, kembali kepada teknis atau mekanismenya, setelah kita kumpulkan ke 10 orang anggota tim kita dan dibagi menjadi 5 karena berpasang-pasangan berdua-dua, jadi masing-masing ini akan kita battle atau kita adu seberapa banyak ide, usulan atau gagasan dari mereka. Misalkan kita berikan waktu dalam tempo 1 menit, ya, menggunakan timer atau stopwatch. 1 menit temukan ide solusi terkait permasalahan titik dimulai dari sekarang. Agar ide atau gagasan ini dapat terdokumentasi dengan baik, maksud saya, itu kita bisa meminta mereka bukan melafalkannya, tapi menuliskan atau mencatatkan, ya, dengan cara misalkan berganti-gantian. Kalau misalkan di antara 10 orang ini yang sudah kita bagi pasang-pasangannya, kita bagi peran dulu, misalkan si hitam dan si putih, bisa mereka itu kita minta untuk menuliskan terlebih dahulu dimulai dari si hitam, ya. Setelah itu giliran si putih atau orang yang berikutnya. Nah, tantangannya adalah bisa jadi si orang yang mendapatkan kesempatan kedua ini merasa bahwa, wah, agak menantang nih, karena ide yang udah ada di pikiran ternyata sudah dituliskan duluan oleh pasangan atau teman battle-nya, ya. Nah, tapi disitulah yang menjadi seni, bahwa yang namanya brainstorming itu kumpulkan sebanyak mungkin ide atau gagasan, dan nanti kita buat aturan main bahwa tidak mengapa kalau ternyata ada ide atau gagasan yang memang sama. Seperti itu. Kenapa? Karena jangan-jangan ide atau gagasan yang sering kali muncul itu adalah sesuatu yang memang oleh kultur tim kita itu dirasa dapat dijalankan dan relevan. Walaupun bisa juga terjadi sebaliknya. Bisa jadi ide atau gagasan itu sering kali muncul karena memang keterbatasan referensi atau informasi. Oke? Nah, setelah selesai, kita hitung berapa jumlah yang paling banyak di antara masing-masing pasangan. Nah, maka yang paling sedikit itu kita nyatakan gugur dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah selesai, maka masing-masing pemenang dari tim itu kita pasang-pasangkan lagi, kita adu atau kita beta lagi. Kalau ternyata jumlahnya ganjil gimana? Yang jumlahnya ganjil kita pas aja, kita akan minta dia untuk battle di tahap yang berikutnya. Terus sampai dengan ditemukan satu orang yang paling berhasil mendapatkan ide atau gagasan yang paling banyak. Ini salah satu metode atau cara brainstorming yang dapat kita lakukan. Bisa saja kalau memang
kita bisa mengakomodir, memberikan reward atau hadiah kepada dia yang berhasil berkontribusi dalam menyumbangkan atau memberikan ide yang paling banyak, terlepas apakah ide tersebut dapat dieksekusi atau tidak. Nah, kenapa kita hanya bermain jumlah? Karena untuk keputusan memilih satu ide solusi atau gagasan yang dapat dijalankan, yang memang memberi dampak, dan juga ini masuk akal, itu dilakukan di tahap atau di fase yang berbeda lagi. Nah, ini kurang lebih salah satu cara pendekatan dalam melakukan brainstorming dengan pendekatan gamifikasi, ya. Tetapi bisa nggak kalau misalkan dalam gamifikasi ini kita juga memberikan yang namanya punishment buat siapa? Buat mereka yang misalnya idenya paling sedikit ya, padahal diminta untuk mengumpulkan ide sebanyak mungkin. Nah, silakan dipertimbangkan, jangan sampai punishment yang diberikan justru malah membuat dia moodnya menurun dan jadi ogah-ogahan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi jangan sampai aktivitas brainstorming ini justru malah bobotnya lebih besar daripada tanggung jawab mereka yang seharusnya. Nah, selain kita minta mereka untuk berpasang-pasangan, bisa juga kita modifikasi. Katakanlah, misalkan kita punya tim 10 orang yang tadi ya, kita ajak mereka berkumpul di sebuah meja bundar, dan di tengah-tengah kita siapkan katakanlah hadiah-hadiah kecil ya, entah itu berupa coklat atau permen atau apapun yang memang bisa dijangkau atau diambil, atau misalkan kita membuat kartu dengan keterangan apa hadiah yang akan diterima atau didapatkan. Nah, caranya gimana? Caranya ketika kita bilang 1 menit silakan kumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Siapapun yang mengambil duluan, itu silakan ambil hadiahnya, kemudian sebutkan ide atau masukannya. Nah, bagaimana cara supaya terdokumentasi? Supaya bisa terdokumentasi, bisa meminta orang lain atau diri kita sendiri untuk mencatat, atau yang kedua bisa juga menggunakan alat perekam. Kenapa ini penting? Jangan sampai ide yang sudah banyak itu bisa menguap sia-sia begitu aja, ya. Memang kendalanya adalah ketika kita menggunakan alat perekam, kita ada PR tambahan, yaitu untuk menyalin kembali ke dalam bentuk tulisan. Nah, tapi di sisi lain ada sebuah kelebihan, yaitu apa? Yaitu ketika memang dia menyampaikan ide karena memang harus disampaikan secara spontan dan cepat, itu mereka tidak disibukkan dengan mencatat dengan terlalu lama, ya. Apalagi sekarang ini kalau perekam itu sendiri kan ada yang memang bisa mengkonversi atau langsung menerjemahkan ke dalam bentuk verbal. Nah, jadi silakan disesuaikan mana yang paling membuat rekan-rekan semua menjadi nyaman dalam melakukan proses brainstorming dengan menggunakan pendekatan gamifikasi ini. Baik, terima kasih. Selamat mengumpulkan gagasan, selamat mengumpulkan ide, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.